Itu cirinya kehilangan kesadaran sesaat. Berarti sebentar, kadang-kadang cuma beberapa detik, paling beberapa menit lah. Kalau lama banget berarti itu hal lain. Berarti harus dirujukin. Jadi ciri khas pingsan biasanya akan dimulai orangnya akan sebetulnya udah ngerasa kunang-kunang dulu ya. Nggak mungkin kunang saja, pasti kunang-kunang. Betul. Pasti banyak. Gitu. Tahu dong? Sudah. Oh, kunang-kunang? Iya. Nah, terus sampai pingsan nggak? Enggak. Oh, udah dong harusnya. Harusnya Anda itu untuk memberi pengalaman kepada yang lain harusnya belum di briefing. jatuh itu kan sebetulnya karena dia nggak sadar. Tapi kan itu sebetulnya kan udah nolong dia. Nah, kok nolong dia? Iya. Kan orang pingsan itu kan terlentang, kepala lebih rendah, tunggainya ditinggikan, kendorkan. Gitu saja sebentar. Terus pasti dia siuman. Masalahnya setelah siuman biasanya ya masih pusing lah. Itu yang beneran. Karena ada yang nggak beneran malu, ya kan? Malu. Nah, maka akhirnya ini sadar tapi ya terpaksanya harus diangkat, ditandu gitu, dibawa ke tempat yang lebih aman. Tapi sebenarnya itu tidak boleh diberi apa-apa, maksudnya dikasih minum apa gitu, kecuali setelah siuman nanti ditraktir bakso boleh lah. Jadi tindakannya cuma apa? Tungkai ditinggikan, kepalanya lebih rendah, kendorkan pakaian yang mengikat, terus udah beri sirkulasi udara yang bagus. Kalau misalnya ada, kalau perlu diberi oksigen. Di UKS ada oksigen ya? Ada. Semuanya sudah ada. Ada yang tahu cara penggunaannya? Ada yang tidak tahu? Oh, kalau tahu. Ada yang tidak tahu? Ada. Nah, selangnya pakai apa? Yang itu masuk sini. Itu namanya nasal kanul atau nasal kanula atau apalah istilah. Nah, nasal kanul itu. Selang itu disposable use ya. Penggunaan sekali ya. Tapi percaya aja pasti jangan habis dimasukkan ke siswa itu terus nanti bisa gila ya apa enggak harusnya kali kalau enggak sediakan banyak, nanti kalau ada yang pingsan kasih itu tulangnya 5.000, nanti siswa supaya bayar 10.000 nanti FYP ya. Oke. Karena nasal kanul berarti float, kalau aliran tertinggi adalah 6. Jadi kan regulator. Ini kan ada. Ini tabung. Di atas ada regulator. Ini bukan regulator. Nah, di sini ada aliran atau flow-nya. Nah, di sini ada meteran yang sampai 12 atau berapa. Nah, itu yang pertama ini dalam keadaan tertutup, ini dibuka dulu, buka. Terus ini dibuka pelan-pelan. Maksimal 6, tetapi jangan langsung dikasih 6. Naik sedikit-sedikit, orangnya nyaman, enak, cukup. Kalau misalnya lebih gimana? Aduh, malah tambah gak nyaman, tersengal-sengal atau turunin lagi, jangan malah ditambah. Nah, jadi misalnya, tapi walaupun bagaimana maksimalnya kalau dengan nasal kanul hanya sampai ke 6, nggak boleh lebih, kecuali pakai masker. Kalau masker bisa pakai 12. Tapi karena kebanyakan nasal kanul itu dulu. Nanti kalau mau menyudahi ini sudah nggak dipakai lagi. Karena udah nggak ada yang pingsan, tadi gantiannya paling sini lagi pilek, nanti dipindah ke sana. Kalau mau matikan tutup yang regulatornya ini dulu, yang regulator set, baru yang ini. Ini sih nanti kalau udah ini habis selesai, terus tetap ditutup. Jangan, ini udah nggak ngalir, enggak. Ini tutup dulu. Kalau menyalakan juga seperti itu. Terus ada namanya humidifier atau pelembab. Oh, pelembab pipi. Pelembab yang pakai tabung itu diisi pakai apa biasanya? Minyak goreng. Enggak lah. Oh, air bersih ya. Air bersih itu harus diganti setiap hari. Jadi kalau jangan sampai ini seminggu nggak dipakai, pacarnya cuma tiap Senin misalnya kan? Oh enggak ya sekarang ya? Apa tiap bulan pacarnya? Oh, tiap Senin pacaran. Bisa 2 kali. Nah, berarti itu seminggu itu metu lumute kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pagi-pagi petugas UKS harus sudah itu termasuk yang dibersihkan dan diisi sesuai dengan batasannya. Pelembab itu disarankan supaya tidak menimbulkan iritasi. Kesetrum itu sebenarnya cuma gini, ada aliran sampai ke tubuh kita atau ke tubuh orang yang kesetrum itu, tapi diteruskan ke
bumi atau ke netral atau ke ya ke bumi lah. Jadi akhirnya terasa. Coba kalau orangnya pakai isolasi yang bagus, lalu orangnya nyentuh kabel plus pun nggak apa-apa. Kalau di testpen ini akan nyala juga, tapi nggak usah percobaan ya. Percaya aja. Di testpen akan nyala gitu. Nah, kesetrum itu satu yang utama adalah kalau bisa jangan ditarik dengan tangan Kosong. jangan kosong dan telanjang, tapi Pakai alat putuskan dulu dengan sapu. sambungannya. Nah, paling tidak meteran putuskan. Kalau ada bingung kurang apa ya, nah, putuskan meteran terus baru dipisah. Terus setelah itu apa? Luka biasanya terjadi pada arus masuk dan keluar. Arus masuk pada kalau misalnya pegang di tangan, ada di tangan. Kalau memang ada luka, lukanya luka bakar. Terus kalau listrik besar nanti banyak hal. Terus pada arus keluar. Misalnya tadi yang injak bumi kakinya atau tangannya megang tembok ini. Mungkin ini ya, karena setrum ini megang tembok, misalnya luka di sini. Kalau memang ada luka. Kalau bersebentar biasanya enggak. Bahaya yang lain mungkin dia akan mengalami shock. Kalau besar, kemarin diperlakukan, nanti kita bahas pertolongan pertama shock, ya, akan mengalami. Terus kedua, mungkin ada tadi kan luka bakar ya. Nah, mungkin ada karena setrum yang hebat bisa menimbulkan patah tulang juga bisa. Ya. Bisa mengalami henti jantung. Waduh. Ya. Terutama kalau di misalnya laboratorium dengan arusnya besar. Atau mungkin kebetulan sekolahnya bertingkat-tingkat, sekolahnya bertingkat lalu ada yang istilahnya menguji kekuatan gitu ya misalnya. Jadi bahayanya mulai dari yang tadi sederhananya luka bakar sampai patah tulang sampai henti jantung. Nah, tergantung kejadiannya atau shock. Kalau shock ya lakukan penanganan shock. Kalau henti jantung ya siap-siap resusitasi.